bagaimana suara saya jelas kedengaran nih? Agak putus-putus Bapak. Jadi bentar ya, saya cari. Saya lihat. Karena sekarang sudah bagus sih. Iya bagus. Gunanya. Baik, kalau sudah semuanya kira-kira 21, kan ada 42 ya. Ada beberapa yang belum hadir. Kita mulai saja dulu pertemuan hari kali ini. Setelah kita sudah selesai membahas sektor ya, sudah semua ngumpul 3 sektor kan. Kita lanjut dengan materi komponen dan rangkaian elektronika. Ya, komponen dan rangkaian elektronika. Nah, sekarang tolong gini, pelajari baik-baik, dengarkan ya. Kalau yang nggak ngerti silakan ditanya. Nah, karena ini materi ini nanti bekal kalian untuk membuat proyek. Nah, sebagai dasar ya. Nah, saya share screen dulu. Apakah semuanya bisa melihat share screen dari saya, PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah terlihat Bapak. Sudah terlihat Bapak. Sudah. Iya Pak, sudah. Oke, ini ya semuanya sudah terlihat. Berarti saya mulai ya rangkaian elektronika dan komponennya. Maksudnya di sini adalah komponen-komponen dari rangkaian elektronika itu. Nah, mungkin kalian sudah tahu, mungkin anak fisika sudah tahu komponen yang sering digunakan dalam elektronika. Maaf Pak, Tahu belum ya? terlihat Pak. Oke, belum ya? Oke, kalau ini kelihatan deh. Siap, sudah Pak. Oke, saya coba saya full screen ya. Kalau tidak nampak, tolong komentarin. Ya. Nah, ini kelihatan nggak? Enggak, Pak, belum. Nggak ada ya? Sudah kelihatan Pak. Sudah terlihat, Pak.
Kelihatan? Nah, ini saya pindah slide-nya, kelihatan nggak, Dek? Enggak, Pak. Tetap di Masih di, slide ke satu. mas, oh, berarti sinyalnya. Ya, ya, ya. Mana sekarang caranya? Kalau ini kelihatan nggak, Dek? Saya nggak full screen. Sudah, Pak. Iya kelihatan Oke, saya Bapak. beginikan. Ya, saya beginikan saja ya. Jadi rangkaian elektronika, yang dimaksud rangkaian elektronika itu ada terdiri dari dua ya. Ada yang pasif dan ada yang aktif. Nah, yang pasif mungkin kalian tahu dari segi namanya saja pasif, tapi dia nilainya tidak akan terpengaruh oleh komponen lain. Kalau yang aktif dia terpengaruh oleh komponen lain. Nah, aktif dan pasif. Sebentar mungkin belakangan saya akan bahas itu. Saya bahas dulu yang pertama adalah rangkaian resistor seri. Bisa menghitung resistor seri? Nah, menghitung resistor, resistor tahu nggak? Ada yang nggak? Ada tahu yang belum tahu resistor? Kadek Bayu, coba anak Kadek Bayu. Ya Bapak, resistor itu gini Bapak, hambatan di dalam rangkaian Bapak. Oke. Kemudian Ida Ayu Putu, pernah lihat resistor? Belum Bapak. Belum ya? Oke, saya bahas dulu ini ya, rangkaian resistor seri. Jadi begini, ini nilai resistor apabila diserikan seperti ini, berarti kalau saya ingin mencari resistor serinya, berarti dia ditambah R1 ditambah dengan R2. Nah, ketemulah RS, R serinya. Nah, karena ini adalah rangkaian seri, apa sih efeknya? Itu kan dasar sekali ya kalau saya bahas rangkaian seri dan paralel yang seperti itu lama sekali nanti dari awal. Nah, ini adalah sebuah rangkaian jati. Maksudnya, apabila resistor yang diserikan seperti itu, ini di bagian gabungan antara R1 dan R2 itu ada namanya pembagi tegangan. Ya. Di sini itu terbagi tegangannya antara VR1 dan VR2. Nah, kalau kita buat persamaan, mencari R rumusnya adalah, mencari V rumusnya, kita lihat dengan ini, masih ingat dengan segitiga ini? Nah, mencari V rumusnya I dikali R. Nah, misal saya tanyakan, ada soal seperti ini. Ini adalah dari titik atas, ya, dari titik atas sampai bawah itu adalah PS. PS itu V sumber, volt ya, voltasenya, tegangan sumbernya. Kemudian di sini ada IS. I itu maksudnya arus sumbernya itu mengalir dari sumber di sini depan ke bawah. Nah, kemudian di sini ada VR2. Jika saya tanyakan berapa nilai V pada R2, maka rumusnya adalah I R2 dikali R2 dengan persamaan. Nah, seperti itu dia. Kalau misalnya kalian ingin mencari berapa nilai R1, berarti kalau mencari VR1, I R1 dikali R1. Nah, berapa IR-nya, berapa V-nya? Nah, nanti kita lihat dari ini berapa nanti nilai tegangannya, berapa nilai arus. Nah, itu. Ya, secara rangkaian resistor seri. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Nanti kita bahas. Apa sih kegunaannya? Oke, saya jelaskan V ya. V itu apa ya? Ini PS itu tegangan sumbernya, V itu tegangan, S itu sumber ya. IR2 itu adalah arus pada resistor yang kedua ya. R2 itu hambatan ya. Nilai hambatannya R2 itu adalah tegangan pada R2. Nah, ini yang ini R2 ini ya. Keterangan dari rumus tadi. Nah, mungkin yang belum mengenal resistor, apa sih itu resistor? Katanya itu hambatan. Oke, saya bahas sedikit. Kalau ini hambatan, mungkin kalian lihat resistor itu ya. Saya mengulang yang sudah tahu, resistor itu ada dua. Ada yang nilainya tetap dan ada nilainya variabel.
Nah, kalau yang nilainya tetap, sudah pasti dia tidak bisa berubah ya. Kalau nilainya sekian ohm, ya tetap nilainya. Kalau mau ganti, ya ganti dengan menggunakan sekian. Nah, sedangkan yang variabel, kita bisa merubah nilai resistansinya dengan cara memutar atau menekan dari bagian yang variabel itu. Ini saya contohkan resistor dengan nilai tetap. Mungkin masih ingat, kalau resistor yang nilainya tetap itu ada gelang-gelang warnanya. Nah, tujuannya ini adalah untuk, fungsinya ini ya, adalah untuk menghambat arus, ya, bukan tegangan yang dihambat. Ibaratnya selang ya, ibaratnya begini. Ada resistor itu ibaratnya seperti anggap ada sebuah pipa ya, pipa. Nah, cuma dalam pipa itu ada sampah gitu, ada kotoran-kotoran, sehingga aliran air yang mengalir yang melalui pipa tersebut kan tersumbat. Nah, seperti itulah resistor itu, dia tidak menahan seluruhnya itu, tapi dia bisa membebaskan sedikit, tergantung dari jenis besaran dari resistansinya ya. Nah, ini yang nilai tetap ini ada gelangnya ya, ada ini yang di pasaran ada 4 gelang, warna 4 gelang, ada yang berwarna 5 gelang, ada juga yang berwarna 7 gelang. Nah, yang umum itu adalah 4 dan 5. Ya. Cara membacanya kan gampang sekali. Ini ada 1, 2, 3, anggap 4 gelang warna. Saya ulang ya, mungkin pelajaran kalian ini SMA. Gelang yang pertama itu adalah mewakili dari digit angka. Gelang pertama, ingat ya, gelang pertama itu digit angka, kemudian gelang kedua juga digit angka, ya. Kemudian gelang yang ketiga itu adalah faktor pengalinya. Gelang yang keempat itu adalah toleransi. Nah, jadi dia nilainya yang gelang-gelang yang di depan itu ada plus minusnya berapa persen. Nah, coba saja ini. Ada merah, hijau, dan jingga. Ya, oranye ya, jingga ya. Merah itu nilainya berapa kita lihat? Merah itu 2. Ya, kemudian hijau itu 5. Berarti 25 kali. Nah, ini kan faktor pengali yang ketiga. 10 pangkat. Kalau jingga dia 10 pangkat 3. Berarti nilainya 25 kilo ohm. Dengan toleransi 5% ya. Ini warna emas, kita lihat toleransinya. Nah, ini toleransi di kolom kelima nih, 1 2 3 4 5, nomor 2 ini 5%. Seperti itu dia caranya membaca ya. Nah, kemudian yang 5 digit juga sama, tetapi dia di bagian gelang keempatnya adalah faktor pengalinya. Sama saja, mau yang ketiga yang keempat ini sama. Ini yang ketiga ini digit angka juga. Oke. Itu yang resistor tetap. Kemudian yang resistor variabel, cara membacanya itu langsung di bodinya dia. Nah, ini 102 maksudnya 102 kali 10 pangkat 2. Berarti nilainya berapa ini, Dek? 10 kali 10 pangkat 2? 1000, Pak. Ya, 1000 ya, atau 1 kilo ohm. Jangan bilang 1000. 1000 ohm boleh, atau 1 kilo ohm. Nah, setelah 1 kilo ohm ada 1 mega. Setelah mega, ya. Nah, ini yang variabel. Nah, kemudian bagaimana cara merubah nilainya? Nah, ini ada bagian seperti terbelah itu untuk obeng ya. Jadi dia bisa diputar gitu, maka nilainya akan berubah. Berarti maksudnya ini 102 dia itu dari hambatan 0 ohm ya, 0 ohm sampai 100 sampai 1 kilo ohm. Tapi 1000 ya. Jadi paling kiri dia akan 0, ini paling kanan dia akan 1000.
Itu maksudnya 102. Nah, caranya di sini. Oke. Nah, selanjutnya resistor sebagai penghambat arus. Nah, saya kan sudah bilang tadi fungsi resistor itu sebagai penghambat arus. Nah, tadi sudah jelas ini adalah ininya, rumusnya, persamaannya ini diingat V I R. Kemudian jika ada pertanyaan seperti ini, misal dia anggap Kadek Bayu ingin merancang sebuah LED gitu di sepeda motornya si Bayu mau merancang LED. Nah, LED itu tegangannya 5 volt gitu. Tegangan LED-nya 5 volt. Sedangkan akinya si sepeda motor itu 12 volt. Nah, apa yang harus kita perlukan? Nah, misalnya seperti itu. Berarti kita harus memerlukan yang namanya resistor. penghambat arus, ya, yaitu adalah si resistor ini. Nah, kemudian bagaimana caranya menghitung nilai resistornya itu berapa sih yang kita gunakan? Nah, yuk siapa yang bisa? Ini terkait project, nanti saya kasih tahu ini. Kalian harus membuat project. Ada yang bisa? Suara saya jelas, Dek? Nggak putus-putus kan? Jelas, Bapak. Ya, oke, silakan. Izin, Bapak. Ya, Yudi, silakan. Kuat arusnya berapa tadi, Bapak? Benar sekali ya. Jadi dia sudah mulai menanyakan kuat arus. Oke, begini. Dalam suatu LED, ya, LED emitting dioda, jadi dia memperbolehkan kapasitas arus yang dilewati. Jadi dia tidak semata-mata berapa arus pun dia harus berapa nilai arus akan dia mau menyala, bukan seperti itu. Dia malah akan putus, malah rusak dia. Nah, jadi nilai arus pada LED itu dapat dilihat pada datasheet komponen tersebut. Kalian searching Google ya, datasheet LED itu. Jadi masing-masing LED dia memiliki arus lewat maksimum yang berbeda. Warna merah itu ya ada tegangan jatuh dan arus maksimumnya berbeda, yang warna merah, yang warna biru juga berbeda, warna hijau berbeda, itu dia arusnya yang mengalir. Nah, karena ini masih berupa latihan ya, anggap saya latihan, saya berikan arus yang mengalir pada D1 itu 200 miliampere. Oke. Arus LED maksimumnya 200 miliampere, nggak boleh lebih dari itu. Ini gampang sekali nih, di bawahnya udah ada jawabannya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Bayu. 2,5 ohm nih, Pak. Bener, Pak? 2,5 ohm. Nah, caranya gimana? Biar saya ketikkan di sini.
Ya Bapak, dari saya kan rumus apa namanya hambatan kan V, apa namanya V per I. Oke, per I, Seperti itu, oke. Bapak. Ya berarti kan 5 volt dibagi dengan 2 itu apa namanya arusnya itu dirubah dulu Pak jadi ampere gitu Pak. Nah, Kan jadi 2 0,2 kan? Jadi 0,2 kan 200 mili kan? Oh, izin ulangi Bapak berarti Izin 5 Bapak. per 0,2 jadinya Pak. Oke, Yudi dulu Yudi. Oke, Bayu, saya tampung dulu ya. Oke, taruh dulu Bayu. Berapa jawabannya Yu? Berapa ohm Bayu? 2,5 tadi? 25 Bapak. Halo. 25. Ya. 25. Oke, 25 ya si Bayu. Nah, sekarang Yudi 25 juga Bapak. Oke, Yudi 25 juga. Iya Oke, Bapak. yang lainnya, yang dari mesin dulu, Bayu, kemudian yang dari MIPA, 'Bayu'. Kita nggak ada yang lain ya, jawabannya sama ya. Baik, nah saya jelaskan dulu di sini. Jadi nilainya, ya nilai hambatan ini, kalian tidak bisa langsung, kan saya sudah bilang, kalau R berarti nilai R ini arus yang ada di sini berarti VR-nya berapa kan gitu dulu. Saya tanya dulu. V pada R itu berapa? Setelah V pada R kita tahu, baru kita bisa melihat, mencari nilai R-nya kan? Dengan cara ini yang ini loh. Kalau kita mencari V kan harus ini tahu I dengan R-nya dulu, I-nya berapa, R-nya berapa. Nah sekarang R-nya yang ditanya, berarti kita harus ketahui dulu V-nya berapa, I-nya berapa kan gitu. Kita lihat ini. Kita harus tahu V-nya berapa, I-nya berapa, karena R-nya yang ditanya kan. Nah, yang saya bilang tadi, bahwa dioda atau LED, masing-masing warna memiliki arus maksimum. Tadi sudah ditanya, LED maksimum 200 mA. Kemudian, LED maksimum, nah ini LED merah ya, LED merah, ya warna merah, sama dengan 2,1 volt. Ini yang belum kalian ketahui menganalisanya, ya. Jadi dia tidak bisa langsung ditambahkan dengan arus yang ada di LED itu menggunakan tegangan yang ada pada sumber, ya. Nah yang saya tanya ini memerlukan 2,1, LED-nya memerlukan 2,1, berarti berapa R-nya? Ini nilai R-nya ini berapa? Ayo. 12 volt Bapak. Berapa? 12 volt Bapak. 12 volt Bapak. 12 volt. Iya Bapak. Kan besar tegangan aki kendaraan Bapak. Abaikan itu akinya, ini dia tegangannya sekarang itu adalah 5 volt. Oh. Nah, coba dioret-oret dulu.
ya. Saya cari lagi 3 saja. Oke, kelihatan ini masih soalnya. Coba Yudi atau Bayu atau yang lainnya. Halo, Yudi. Iya Bapak, masih kelihatan soalnya Bapak. Oke, saya kira ini suara saya yang ya, coba saya kasih waktu 3 menit ya. Oke, gimana? Saya jelaskan saja langsung ya. Saya kasih ininya, clue-nya ya. Kita lihat ya. Coba saya tunjuk ya, Bayu atau Yudi ya. Ya, Bapak. Iya, izin Bapak. Ketemu, Yudi ketemu jawabannya. Eh, Jawabannya 10,5 Bapak. Berapa? 10,5 Bapak. 0? 10,5 Bapak. Oh, 10,5. Kurang ya. Kurang Oke ini. Bapak. Iya Bapak. Coba dulu. Berapa? 10,5. Dari saya 14,5 bener ya? 14,5 dan 10,5.
Eh, Bayu, coba Bayu, gimana kamu caranya menghitung? Bukan 14,5 ya Bayu ya, tapi 145. Coba Bayu gimana caranya hitung? Dari saya gini Bapak, kan itu kan tegangan totalnya kan 5 volt, baru ada tegangan apa namanya di tegangan di LED merahnya maksimalnya kan 2,1 volt, jadi dikurang jadinya kan dapat 2,9 volt ya Pak gitu. Nah, Habis terus itu karena dia hambatannya kan apa namanya 200 miliampere, terus saya ubah jadi ampere gitu kan 0,2, rumus dari R kan V dibagi I itu dapat 14,5 ya. oh iya 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 ya, benar benar. Ya 0,2 ya. Oh ya benar 14,5. Benar 14,5 ya. Bukan 145, saya yang salah. Jadi 200 miliampere ya harus dirubah jadi ampere dulu, kemudian berarti kan 2,1 per 0,2. Nah, ini 2,9 ya. 2,9 dibagi 0,2 ketemu 145 ya. Jawabannya ketemu 14,5. Ya. Kita lihat untuk kalian ini bisa di-share gini di screenshot dulu. Ini rumusnya. Mencari RS resistor seri yang tadi itu rangkaian itu berarti rumusnya kita mencari tegangan pada R tersebut dulu. Cara mencari tegangannya tersebut rumusnya adalah tegangan sumber dikurang dari tegangan LED. Nah, itu ya. Nah, kalau Bayu maaf Yudi tadi gimana caranya Yudi kenapa dapat 10,5? Saya belum apa tegangan voltnya itu belum tak kurang gininya Bapak, apa namanya maksimal labnya itu Bapak, jadi langsung saja saya bagikan begitu Bapak. Oh jadi kamu 2,1-nya dibagikan 0,2 gitu ya? Ya. Oke, ini rumusnya ya. Jadi kalian ini ketahui ini. Nah nanti kalau mau buat lampunya yang warna-warni itu dengan sumber tegangan berapa volt, misalnya aki di rumah 12 volt. Nah bisa pakai itu nanti ya dengan persamaan rumus ini. Ini saya sudah melakukan pengujian kok dengan rumus ini ya benar-benar bekerja ya. Nah ini rumusnya dibagi LED maksimum ya. Ini LED maksimum maksudnya. Ya, harus ada LED yang maksimum. Ini dia harus LED yang diperbolehkan ya, yang tadi itu tegangan jatuh dan harus maksimum. Nah, RS itulah tahanan seri, yang LED-nya tegangan jatuh LED ya, LED itu tegangan jatuh, tegangan maksimumnya. RS itu tegangan. Oke, itu ya ininya rumusnya. Mungkin nanti kalian harus membuat ini, kalian harus beli LED, satu buah LED, kemudian beli resistor, nah, nilai resistornya nanti masing berbeda-bedanya ini warna LED itu memiliki tegangan jatuh yang berbeda. Nanti kalian bisa cari di datasheet LED untuk tegangan jatuhnya. Boleh kalian mau coba membeli LED warna merah, warna biru, warna kuning. Nanti dengan baterai atau baterai yang kalian power bank ya yang kalian gunakan itu bisa untuk menghidupkan LED itu. Atau aki motor ya. Atau bisa juga charger laptopmu, mungkin kamu bisa punya charger yang sudah nggak terpakai, bisa itu dipakai untuk menguji coba rangkaian ini. Atau baterai 9 volt ya, baterai 9 volt itu kan melebihi kapasitas LED. Jadi kalian biar bisa merancang nilai resistornya. Oke, yang tadi berarti jawabannya 14,5 ya. Nah, karena di pasaran ya, ini nilai pasaran sekarang 14,5 itu susah sekali mendapatkan. Nah, mungkin kalian bisa pasang nilai resistor sekitar 10 ohm ya, atau bisa juga 27 atau 22 ohm gitu. Ya. Kalau mencari 14,5 itu susah.
Kalau mau ya diserikan ya 10 ohm eh, diserikan dengan 1 ohm, kemudian diparalelkan dengan 1 ohm. Nah, dia ketemu 14,5. Nah, nilai yang itu kan ada toleransinya juga, jadi kita bisa memilih yang kurang lebih pakai yang 22. Kemudian warna ininya apa? Warna gelangnya apa? Misalnya seperti itu. Nanti kan kalian ngajar nih, misalnya yang ngajar SMA atau ngajar di SMP kan. Nah, nanti seperti itu juga ya. Nah, juga diajarkan muridnya. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal ya. Contoh soal, nah diketahui ada 12 volt sumber harus maksimum yang bisa dilewatkan LED 200 mA, tegangan kerja 2,8. Nah, tentukan 2,8, tentukan nilai hambatan yang harus didapat pada LED. Nah, agar LED itu tahan lama ya, tidak mudah mati ya. Itu tujuannya. Coba saja kalau kamu pasang tanpa resistor, memang dia hidup deh. Mungkin beberapa menit mati dia. Oke, saya mungkin minta sama dijawab oleh Nyoman Rai. Nyoman Rai nggak ada? Izin menjawab Bapak. Oh ya, silakan. Jawabannya 46 ohm Bapak. Berarti cuma Yudi ini ya. Kalau yang lainnya ngerti nggak? Saya nanti ini kalian nggak bisa buat proyek, nanti apa yang saya berikan? Walaupun nanti kelompok proyeknya, jadi masing-masing individu harus punya skill ya. Coba Ida Ayu Putu ngerti nggak ini? Kenapa dia di sini dapatnya nilainya sekian? Oke, Bapak. Ahmad Nur. Ini suara saya nggak jelas atau gimana ini? Yudi, suara saya jelas tadi? Agak patah-patah, Pak. Susah ya. Soalnya sinyal di rumah saya juga Iya agak Bapak. jelek, Pak. Oke, sudah masalahnya ya. Nah, nanti tolong ditanya teman-temannya yang lain ya, temannya misalnya yang mengerti, dan yang teman-teman yang ngerti, tolong kasih tahu teman-teman yang lain. Ya, ini masih gampang sekali. Belum lagi nanti ada transistor, kemudian ada rangkaian RLC, ya, ada kumparan. Itu malah nanti bingung. Ini dasarnya saja dulu. Ini kan gampang sekali. Ini biasanya nanti kamu gunakan LED itu sebagai indikator. Misalnya mesinmu bekerja, alatmu bekerja, LED-nya gimana, kedip-kedip atau hidup gitu. Itu LED ini biar dia tahan lama, biar awet itu, karena dia sebagai penanda ya. Dia harus dibuat atau dirancang sedemikian rupa gitu. Anggap saja indikator yang contohnya sepeda motor kalian ya. Kalau kalian mau rating kiri, rating kanan kan itu yang di speedometernya itu. Nah, itu dah LED dia sebagai indikator ya. Nah, coba yang lampu kedip-kedipnya kan sign yang di bawah kan. Itu ini indikator-indikator yang seperti ini merancang sebuah alat yang seperti itu yang saya maksud. Oke, yang ini jelas kan?
Jadi kalau Bayu ketemunya berapa Yu? Sama Bapak, 46 Bapak, 46 home Bapak. 6. Kalau Ardi Pratama, itu Ardi. Nah, untuk yang itu kamera. Ketemu berapa jawabannya, Di? Maaf Pak, belum ketemu Pak. Oke, belum ketemu ya. Nah, nanti ke ini kayaknya linknya nggak bisa direcord ya kalau pakai Meet ya. Ada yang nge-record Bapak Ahmad Nur Sodi. Oh. Baik, nanti saya share ini aja ya, share PowerPoint ini saja di grup ini, biar kalian bisa sambil tidur, sambil ini, dilihat bagaimana cara menghitungnya ya. Nah, ini, nanti kalau misalnya kuis itu saya keluarkan soal seperti ini, ya bisa kalian jawab. Ya, ini ya. Nah, kemudian untuk itu, untuk minggu depan, ini tugas simpan untuk minggu depan, nah ini sama, seperti ini dia. Kalian dari persamaan yang tadi itu coba melogikakan dulu yang saya tanyakan ini berapa payout, berapa I yang keluar, tegangan yang keluar di payout ini dengan RLDR, maksudnya nilai hambatan LDR ini 6 kilo ohm, 6 kilo ohm ya. Nah, coba di screenshot dulu. Ini ada tegangannya ini kan LED ini. Ini LED ada R3, ada R2, atau R1, R2 yang saya buat R3 dengan R2. Ya, ini ada LDR atau R1-nya di sini. Ya. Jika ini R1 LDR ya, R1 LDR 6 kilo ohm. Ini 10 kilo ohm. Berapa V out-nya? Berapa tegangan out? Nah, ini kita bahas minggu depan. Ini adalah rancangan sensor garis untuk robot line follower. Pernah lihat robot line follower, robot pengikut garis? Dari saya pernah buat Bapak waktu SMA Nah, Bapak. Bayu pernah buat. Bayu SMA mana sekolah Bayu? Saya di SMA 2 Singaraja Bapak, di PPL-nya waktu itu buat Bapak. Oh, PPL-nya bagus lah. Kamu bisa buat saja apa bisa sampai menghitungnya? Waktu itu masih dibantu-bantu sama gininya Pak, di PPL-nya. Masih belum kurang ngerti juga Pak itu. Oke, untuk yang sekarang kamu harus membuat dan menghitungnya sendiri. Karena kamu akan PPL nanti. Kamu akan mengajari ini nanti. Apalagi kamu sudah pernah PPL-nya tahu ngajar ini. Ini kayaknya paling enggak prakarya mungkin ya di sana kamu ya. Iya Bapak. Nah, ini dia itu konsep fisika itu banyak sekali ya ilmunya. Bisa nanti dia ke pemesinan, bisa dia langsung terjun ke dunia robotik gitu. Itu dasar-dasar ilmunya banyak. Nah, tergantung kalian nanti mengadopsinya, mengimplementasinya kemana. Gitu. Nah, kalau nanti ini sambil diskusi dengan teman-teman kalian ya, ini tugas individu ya, dibahas minggu depan, tidak usah dikumpul, tapi kalian buat. Nanti saya akan tanya satu-satu, ya, berapa nilai payout-nya? Dengan R1 Izin bertanya Pak. ya. Besar tegangannya berapa ya Pak? Besar tegangannya itu adalah 5 volt. Ini deh, PCC ya, sebenarnya P sumber ya, PS ya, atau PCC 5 volt. Ini yang paling bawah ini namanya ground atau negatif ya. Boleh ini buat simbolnya seperti ini, boleh juga min ya, seperti lambang baterai itu. Baik Bapak. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Bayu sama Yudi sudah cukup ya? Sudah Bapak. Bayu, kamu MIPA juga ya? Ya, saya MIPA Bapak. Yudi juga MIPA? Saya Bapak Pendidikan dan Mesin. Oh, Yudi pendidikan dan mesin. Oke, Yudi. Kalau nanti kamu mewakili PTM, ini tugasmu. Bayu juga mewakili MIPA ini ya. Nanti
kalau teman-teman kalian nggak ada yang bisa jawab atau nggak mau jawab, nanti saya akan tunjuk kalian berdua. Nah, saya bebankan ini juga kalian berdua. Ya, Izin Bapak, saya belum ngerti dengan R apa? Dengan Oke. R2. Ini yang saya tanyakan adalah ini, Bang. Tentukan ya. Nah, tentukan tegangan pada V out ini. Berapa besar tegangannya ini? Yang saya tanyakan berapa besar tegangannya ini? Diketahui R2-nya 10K dan R1-nya atau RLDN-nya 6K gitu. Dengan V sumber 5 volt. Nah, tapi Kalau izin Bapak, kalau R3-nya itu dengan LED satunya itu gimana Bapak? nah, itu udah tugas kalian. Tolong dicari ini kalau rangkaiannya seperti ini ya. Kira-kira coba tuliskan arusnya mengalir kemana ya. Nah, apakah ini perlu? Nah, coba. Baik Bapak. Oke, cukup ya. Baik, saya akhiri dulu presentasinya. Nanti saya bagikan ini ya. Baik, cukup. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ada 28 orang yang hadir pada hari ini. Jumlah kita 82, berarti 4 orang yang nggak hadir. Tolong koordinasi masing-masing ini dicatat ya setiap pertemuan siapa yang nggak hadir. Kalau saya meminta, tolong dokumentasikan ini. Oke, sebentar dulu saya share ini dulu, saya screen dulu ya. Siapa yang hadir. Oke, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lain lagi, mungkin saya bisa persilakan Anda untuk keluar meet ini, ya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ya, bisa di WA saya secara pribadi melalui Kordi, kumpulkan dulu pertanyaannya, nanti saya akan jawab permasalahan yang perkuliahan atau perkuliahan yang kurang jelas, ya, karena kita terhalang sinyal ya, tapi sinyalnya katanya lemot ya, maklum saja lah, dan tidak semua daerah kita penuh dengan sinyal ya. Baik, mungkin itu saja dulu pertemuan kita hari ini. Saya persilakan untuk semua